Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisiyami syahri Ramadan wa anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai di malam yang keempat bulan suci Ramadan. Allah memang mengingatkan di dalam Al-Quran ayyaman ma'dudat, bahwa bulan puasa itu hari-harinya terbatas, sebentar, sedikit ji. Ya, ayyaman ma'dudat maksudnya bulan puasa itu tidak terasa, akan cepat sekali berlalu. Nah, ayat ini menjadi warning bagi kita semua bahwa jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menyia-nyiakan setiap hari, jam, menit, detik dari bulan suci Ramadan tanpa kita isi dengan kebaikan demi kebaikan. Karena tidak dirasa ini 4, 5, 6, nanti kalau sudah purnama atau 15 Ramadan turun, cepat itu akan habis terasa. Sehingga kita tidak boleh lalai atau menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang mungkin sudah kita niatkan, sudah kita angan-angankan, gaspol memami. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW bersama 9 sahabat yang lain. Ada 10 sahabat yang al-asharah al-mubasysyarah bil jannah, 10 sahabat yang digaransi masuk surga oleh Nabi SAW. Salah satunya Talha bin Ubaidillah yang meriwayatkan hadis ini. Talha menceritakan dulu di Madinah, masih awal-awal Nabi datang di kota Madinah, Talha mengatakan ada 2 orang laki-laki dari luar kota yang bersama-sama menemui Rasulullah SAW di kota Madinah. Lalu dua-duanya bersamaan bersyahadat dan masuk Islam, dikasih syahadat oleh Rasulullah SAW. Karena 2 orang ini berasal dari luar kota Madinah, maka tentu tidak ada rumahnya di kota Madinah, tidak ada tempat tinggalnya dan tidak ada keluarganya. Akhirnya Talha bin Ubaidillah berinisiatif untuk menawarkan tumpangan, menawarkan tempat tinggal kepada 2 orang ini. Di rumah aku mungkin tinggal, kira-kira begitu, karena tidak ada tempat tinggalnya kodong. Akhirnya 2 orang sahabat ini yang baru masuk Islam ini tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah. Lalu hadis ini panjang jamaah sekalian, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dan hadisnya sahih. Talha mengatakan ternyata setelah tinggal beberapa hari di rumahnya Talha mengatakan ternyata 2 orang laki-laki ini, sahabat yang baru masuk Islam ini, memiliki karakter yang berbeda. Yang satu semangat sekali setelah bersyahadat, setelah masuk Islam, pokoknya semangat sekali beribadah, antusias sekali, energik sekali. Sementara yang satunya ini biasa-biasa jiorana, tidak seperti ini yang satua. Dalam sebuah peperangan, kata Talha, semua ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ternyata jamaah sekalian, yang pemberani, yang sangat semangat beribadah, yang sangat antusias setelah masuk Islam, ternyata ditakdirkan oleh Allah meninggal di medan perang. Berarti mati syahid. Ya, mati syahid itu memang garansinya pasti surga. Orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan jenazahnya, dikubur dengan darah yang keluar ketika dia dibunuh. Orang yang mati syahid itu, kata Nabi, tidak akan mendapatkan pertanyaan yang mungkar nakir, bebas dari pertanyaan dan azab kubur.
pasti itu. Ternyata yang satunya lagi masih hidup, pulang kembali ke rumahnya Tolha, ya, setelah temannya yang satu meninggal, mati syahid. Ternyata 1 tahun kemudian, jamaah sekalian, barulah kemudian yang satunya lagi ini, laki-laki yang biasa-biasa saja ini, meninggal juga. Tapi meninggalnya di rumah, meninggal karena sakit. Berbeda dengan yang pertama, meninggal di medan perang, mati syahid. Yang satunya biasa-biasa, meninggal karena sakit, tidak karena mati syahid. Setelah dua-duanya orang ini meninggal, tentu Tolha ini, sahabat Tolha bin Ubaidillah yang rumahnya ditumpangi oleh sahabat ini selama 1 tahun lebih, ya pasti ada hubungan emosionalnya, karena pernah tahu tinggal di rumahnya. Setelah dua-duanya meninggal, suatu malam Tolha bermimpi, jamaah sekalian. Nanti mimpinya Tolha ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolha bermimpi, ternyata dua-duanya ini dimasukkan Allah ke dalam surga, tapi yang pertama dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga itu ternyata laki-laki yang biasa-biasa saja, bukan yang mati syahid. Ya. Kemudian Tolha terbangun dari mimpinya, merasa keheranan, kenapa bisa Keesokan harinya diceritakan kepada para sahabat. Mimpi, kata, di malam kuliah itu 2 orang yang pernah tinggal di rumahku, tapi anehnya ternyata laki-laki yang biasa-biasa saja, yang tidak mati syahid, ternyata dia yang pertama dipersilahkan oleh Allah masuk surga lebih dahulu dibanding saudaranya ini yang mati syahid, yang pemberani, yang begitu antusias beribadah. Akhirnya jamaah sekalian, mimpinya Tolha ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak mendapatkan jawaban, ya dibawa menghadap kepada Nabi. Ketika cerita mimpinya Tolha ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Apana yang mengherankan? Ya, para sahabat bilang, ya Rasulullah, menurut kami harusnya yang masuk surga tawwa pertama yang mati syahid tuh. Karena kan 2 orang ini sama-sama masuk Islamnya, jemaah. Berarti sama-sama mulai dicatat amal kebaikannya, sama titik startnya. Ya, karena bersamaan bersyahadat. Lalu Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat yang hadir. Beliau mengatakan, "Alaysa qad makatha hadha sana?" Bukankah, kata Nabi, laki-laki yang biasa-biasa ini masih sempat hidup 1 tahun setelah saudaranya itu yang mati syahid meninggal? Para sahabat mulai mengingat-ingat. Iya, betul. Ini setelah meninggal yang mati syahid yang pertama, ini yang biasa-biasa 1 tahun berikutnya baru meninggal. Nabi ingatkan itu. Lalu Nabi mengatakan, "Alaysa qad adraka Ramadhana fasama?" Bukankah, kata Nabi, laki-laki yang biasa-biasa saja ini masih sempat ketemu 1 kali Ramadan, lalu dia berpuasa di dalamnya? Para sahabat baru mulai mengingat. Iya, bala ya Rasulullah, betul ya Rasul, sempat tahu 1 kali tidak dapat puasa Ramadan. Nabi mengatakan dan menutup hadis ini dengan mengatakan, fama bainahuma la'ab'adu bainas sama'i wal ardh. Sungguh, kata Nabi, derajat antara 2 orang ini di sisi Allah itu derajatnya lebih jauh daripada jaraknya antara langit dan bumi. Jamaah sekalian yang berbahagia, mati syahid, semangat beribadah, tapi tidak pernah ketemu Ramadan, dikalah sama yang tidak mati syahid, biasa-biasa tapi sempat ketemu 1 kali Ramadan dalam hidupnya. Saya mau bertanya, siapa di sini yang paling tua? Ada yang 90? Oh, tidak ada nih 90. 85. Ada? Angkat tangan. Wih, tidak ada. 80. Tidak ada juga. 75. Ada yang 75? Ada satu ji. Turun-turun 74. Jamaah sekalian, ayahanda kita ini 75 tahun mi umurnya, berarti 75 kali mi ketemu Ramadan. Kalau puasanya kan nanti dihitung kalau sudah usia baliknya. Nanti mungkin 15 tahun atau 16 tahun dia baru mulai berpuasa. Tapi ketemunya Ramadan sesuai dengan jumlah umurnya. Ini 1 kali ketemu Ramadan.
Tapi jamaah sekalian perlu digarisbawahi, itu sahabat satu kali jika ketemu Ramadan, tapi Ramadannya berkualitas. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jangan tongki bilang berarti aman mak saya ustaz 70 tahun mak ketemu Ramadan berarti selamat maka ini. Ya belum tentu. Jangan sampai tahu tidak berkualitas Ramadan tak. Jangan sampai tahu puasa saja tidak makan tidak minum saja, tapi maksiatnya jalan terus. Nah, tentu yang dimaksud dalam hadis Nabi tadi ini adalah satu kali jika ketemu Ramadan, betapa beruntungnya seseorang sebenarnya, betapa kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikasih ke ini Ramadan tahun ini. Ayo maksimalkan. Nah, sehingga jamaah sekalian, saya menutup ceramah malam hari ini dengan pernyataan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, tafsirnya beliau. Beliau mengatakan ketika mengomentari Al-Baqarah 183 ayat tentang puasa, Buya Hamka mengatakan sesungguhnya Ramadan itu adalah tajdidun niyah bagi orang-orang yang beriman. Ramadan itu sesungguhnya momentum untuk memperbaharui kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan biarkan Ramadan ini lewat, tidak ada maknanya. Harus ada akad baru dengan Allah. Harus ada perjanjian baru kita dengan Allah. Harus ada semangat baru, takwa yang baru kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama jamaah sekalian menjadikan Ramadan ini sebagai barometer orang beriman. Maksudnya apa? Ya, kalau sudah masuk bulan Ramadan kita belum mau terpanggil misalkan solat berjamaah di masjid, pertanyaannya di bulan apa kita lagi mau rajin solat berjamaah di masjid? Kalau sudah masuk Ramadan begini modelnya, ini Ramadan berkahnya, masih tidak mau ki mengaji jamaah sekalian, pertanyaannya di bulan apa ki lagi mau rajin mengaji? Agustus, Juli, ya. Kalau sudah masuk Ramadan kita masih tidak mau berbuat baik, pertanyaannya adalah kapan pakai lagi mau berbuat baik? Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang dikabarkan oleh Nabi raghima anfum mri'in, celaka demi celaka orang. Ya, rugi demi merugi seseorang yang masih dipertemukan dengan Ramadan, lantas dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Ini sudah sering kita dengar. Nabi memberikan warning, rubba shaimin, betapa banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Tidak ada kodong nak dapat apa-apa selesai Ramadan. Lapar jina haus nak dapat. Nanti di hari kiamat kacele. Ya Allah, 70 tahun enggak puasa, enggak pernah makan, enggak pernah minum, kecele. Allah kasih lihat, iya, kau tidak makan, tidak minum, tapi ini kau ghibah orang, kau fitnah orang, kau jelek-jelekkan orang. Kau puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi ini Pertamax kau oplos. Jengkel tadi. Setengah matinya orang beli Pertamax, pergi na oplos. Korupsi 391 triliun ya, 1 tahun bede. Berapa kalau dikali 5 itu? Puasa tapi masih korupsi, puasa tapi masih menipu, puasa tapi pergi memagari laut. Nanti lama-lama biar awan di atas dipagari tong, nah kapling. Ya, yang seperti ini jamaah sekalian harus diwanti-wanti. Ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis, tapi tidak mendapat apa-apa nanti di hadapan Allah. Kecele sekali. Itu yang dibilang Nabi, dapat lapar dan haus saja dia. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mari mumpung ini masih awal-awal Ramadan, mari kita jaga puasa tak, jaga hati tak, jaga mata tak, pendengaran tak, ya. Sehingga seperti yang Buya Hamka katakan, bahwa Ramadan itu harus menjadi momentum kita memperbaharui lagi hubungan kita dengan Allah. Ya Allah, mungkin 11 bulan yang lalu banyak saya lalai dari berjamaah di masjid. Bulan ini ya Allah saya mulai lagi, saya akan sholat berjamaah di masjid. Ya Allah, 11 bulan yang lalu banyak waktuku terbuang di depan HP, di depan pekerjaan, tidak pernah kak buka Al-Quran. Ya Allah, bulan ini saya kembali buka Al-Quran, mudahkan saya. Ya Allah, selama ini banyak kebaikan-kebaikan yang saya abaikan. Ya Allah, mudahkan saya.
mulai dari Ramadan ini saya ingin kembali kepadamu ya Allah. Nah, itu yang disebut oleh Buya Hamka dalam tafsirnya tajdidun niyah. Ramadan harus jadi momentum memperbaharui kembali niat kita, memperbaharui kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selesai Ramadan pasti la'allakum tattaqun, pasti kita jadi orang yang bertakwa. Bayangkan kalau 30 hari 30 malam setiap hari tidak pernah bolong tidak baca Quran, nanti insya Allah selesai Ramadan tidak enak itu dirasa kalau tidak baca Quran dalam satu hari. Kalau selama 30 malam ini jamaah sekalian tidak pernah bolong tarwih tak, tidak pernah bolong solat witir tak, nanti selesai Ramadan tidak enak itu dirasa kalau tidak bangun ke solat tahajud, tidak enak itu dirasa kalau belum ke solat witir. Kalau setiap hari di bulan Ramadan subuh kita bersedekah, malam kita bersedekah selama 30 hari, selesai Ramadan insya Allah tidak enak kalau tidak bersedekah setiap hari. Dan semua ibadah-ibadah yang lain akan begitu. Itulah nanti ciri-cirinya orang yang berhasil digembleng di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Sehat-sehat kita semua, selamat kita pada selamat. Ayo gaspul, gaspul. Jangan setengah-setengah. Pokoknya isi saf-saf, ambil semua kebaikan-kebaikan yang Allah kasihkan. Jangan sampai ini jadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Saya kira demikian jamaah sekalian. Terima kasih atas perhatian tak. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.